Perkenalkan, nama saya Bima Chandranita Putra dengan NIM 131231154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mekanisme. Mari kita simak videonya. Kalian semua pasti pernah mengalami pegal-pegal setelah beraktivitas seharian, dan kalian memikirkan apa sih solusi tercepat untuk menghilangkan pegal-pegal kalian secara instan. Nah, di teknologi yang sudah maju sekarang, ada solusi yang paling cepat, yaitu adalah alat pijat elektrik. Nah, berhubung dengan ini, saya akan membahas mengenai bagaimana alat pijat elektrik ini bekerja. Namun, sebelum kita tahu nih lebih dalam apa saja komponen-komponennya dan bagaimana ini semua bekerja, kalian semua harus tahu dulu nih apa itu mekanisme. Jadi, secara simpel, mekanisme itu adalah sebuah sistem atau satuan dari beberapa komponen untuk mentransmisikan atau mengubah dari sebuah gaya atau gerakan bentuk awal ke bentuk yang lainnya. Nah, pada kali ini, alat ini mentransmisikan gaya gerak listrik menjadi sebuah gaya gerak mekanik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nih apa saja yang ada di dalamnya, pasti kita perlu untuk membongkar dulu. Mari kita bongkar bersama-sama. Baik, sekarang seluruh komponen yang ada dalam alat pijat elektrik ini sudah terbongkar secara sempurna, dan ini hasil bongkarannya. Lalu akan lebih lanjut saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari masing-masing komponen yang ada di dalam alat pijat elektrik ini. Mulai dari yang pertama, ini adalah casing. Ya, casingnya cukup lucu, berbentuk lumba-lumba. Namun kita tidak tertarik dengan bentuk ini karena kita akan menjelaskan mengenai bagaimana sih fungsi dari atau bagaimana sih cara kerja dari alat pijat ini gitu. Namun casing ini tentu memiliki fungsi. Yang pertama adalah untuk melindungi dari berbagai komponen yang ada di dalamnya agar tidak terkontaminasi oleh lingkungan luar seperti debu, lalu air, dan berbagai substance yang dapat mengganggu komponen-komponen yang di dalamnya. Lalu casing ini juga berfungsi untuk sebagai pegangan kita agar dapat dioperasikan dengan sebagaimana mestinya gitu kan. Bayangkan kalau misalkan tidak ada pegangannya gitu, kita susah untuk menggunakan si alat pijat ini. Lalu yang kedua, karena ini adalah alat pijat elektrik, tentu saja pasti ada kabel yang menghubungkan ke sumber tegangan. Nah, lalu ketika kabel ini sudah dicolokkan, sumber tegangannya itu akan ditransmisikan ke PCB ini. Nah, PCB ini apa? PCB ini adalah sebuah papan elektronik yang mana fungsinya itu adalah untuk mendistribusikan daya dan juga sinyal elektrik ke berbagai komponen yang ada di dalam alat pijat elektrik ini. Begitu. Lalu, setelah kabel atau sumber tegangan terhubung ke PCB, lalu PCB ini terhubung ke kabel switch. Nah, switch ini adalah berfungsi untuk menonaktifkan dan juga mengaktifkan berbagai mode untuk alat pijat elektrik ini. Nah, di yang tengah ini adalah artinya mati nih. Lalu jika kita turunkan ke bawah sekali, ini akan beroperasi dengan kecepatan yang cukup rendah. Dan jika kita men-switch ke atas, maka alat pijat ini akan beroperasi dengan kecepatan yang tinggi gitu. Nah, setelah kabel switch ini dinyalakan, maka switch ini akan memberikan sinyal kepada PCB, yang mana kemudian PCB akan menangkap sinyal dari si switch ini dan mendistribusikan dayanya ke motor listrik. Yang mana motor listrik ini adalah fungsi yang paling penting di alat pijat elektrik ini. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi dari motor listrik ini adalah mentransmisikan dari sumber tegangan atau energi listrik menjadi energi mekanik, yang mana gerakan itu adalah gerakan rotasi. Nah, bisa dilihat di sini gerakannya berputar. Nah, tapi kan alat pijat itu adalah suatu gerakan yang linear ya. Maksudnya kalau misalkan gerakannya rotasi, kita tidak akan merasakan pijatan atau pukulan dari alat pijat tersebut. Nah, makanya di sini ada komponen lain yang memberikan atau mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear.
Nah, jadi jika ini terhubung ke dalam sini, nah ketika ini berputar, ini akan maju mundur. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika si motor listriknya berputar, ini akan maju mundur begitu. Jadi bisa disimpulkan secara simpel, mekanisme gerakan dari alat pijat elektrik ini cukup mudah. Yang pertama, di mana ada kabel yang menghubungkan ke sumber tegangan, yang dimana sumber tegangan tersebut akan didistribusikan ke komponen yang bernama PCB. Nah, PCB ini akan memberikan sinyal dan mendistribusikan daya ke beberapa komponen yang lainnya, yang diantaranya ada kabel switch. Nah, jadi ketika kabel switch itu dinyalakan, maka itu akan memberikan sinyal kepada si PCB-nya, lalu PCB-nya akan mendistribusikan dayanya ke motor listrik, yang mana motor listriknya akan bergerak secara rotasi, dan ada komponen untuk mengubah gerakan rotasi tersebut menjadi gerakan linear yang digunakan kepada tubuh kita. Secara simpel seperti itu. Sekarang ini sudah tersusun seperti ini, dan saya buka casing atasnya agar ini terlihat bagaimana bekerjanya gitu. Namun karena ini kecepatannya cukup tinggi, akan saya tampilkan secara slow motion. Untuk pembuatan sebuah produk, dalam spesifiknya adalah pembuatan produk alat pijat ini, pastinya akan memenuhi tahap pembuatan yang cukup panjang. Yang pertama itu mulai dari tahap desain dan juga pengembangan. Jadi tim desain di sini akan melakukan penelitian riset untuk memahami kebutuhan pengguna dan fitur-fitur yang diinginkan oleh pengguna. Lalu engineer juga melakukan riset seperti apa saja nih komponen-komponen yang harus ada di dalam alat pijat ini. Lalu dari data tersebut, insinyur dan juga tim desain merancang bagaimana bentuk casingnya, lalu bagaimana posisi motor yang pas untuk si alat pijat ini, lalu juga dipilih komponen-komponen elektronik apa saja yang harus ada di dalam alat pijat ini. Nah, lalu setelah desainnya sudah dibuat dan juga dirancang, lalu akan masuk ke tahap prototyping dan juga pengujian. Jadi desain awal ini diuji dengan membuat prototipe fisik dengan menggunakan 3D printing atau cetakan sementara untuk melihat kesesuaian bentuk dan juga fungsinya. Komponen elektroniknya juga dirakit untuk memastikan semuanya bekerja sesuai dengan desainnya. Lalu setelah prototyping dan juga pengujian, akan dilakukan pemilihan material dan juga komponen-komponen yang ada di dalam alat pijat ini. Seperti material casingnya ini harus terbuat dari apa, lalu komponen-komponen elektroniknya harus apa saja nih yang dipilih. Setelah pemilihan material dan komponen terpenuhi, lalu masuk ke proses produksi, di mana setelah melewati proses produksi, pastinya ini akan melewati proses quality check atau quality control. Jadi produk yang telah dirakit ini diuji untuk memastikan tidak ada cacat, baik dari sisi mekanik ataupun sisi elektroniknya. Pengujian ini melibatkan simulasi penggunaan untuk memeriksa daya tahan, keamanan, dan juga kenyamanan. Nah, setelah produk diuji, akhirnya melewati proses terakhir yaitu perakitan akhir dan juga pengepakan. Setelah lolos uji kualitas, produk dirakit secara penuh, dibersihkan dan dikemas untuk didistribusi. Lalu setelah hal tersebut pastinya sudah pasti didistribusikan dan juga dipasarkan. Begitu. Lalu mata kuliah apa saja yang berkaitan dengan proses pembuatan produk ini? Yang pertama sudah pasti ada kinematika dan juga dinamika, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah paling dasar yang mempelajari prinsip dasar gerak dan gaya yang bekerja pada sistem mekanik. Lalu yang kedua ada material teknik. Pada proses pembuatan dan juga desain, pasti ada beberapa constraint yang harus dipenuhi. Nah, constraint tersebut melibatkan seperti harus tahan torsi, terus si materialnya juga harus ringan. Nah, itu adalah proses-proses penyeleksian material yang kita dapatkan di mata kuliah material teknik. Lalu yang ketiga ada mekatronika dasar. Tadi kan kita sudah melihat nih ada komponen elektronik seperti motor listrik dan juga komponen mekaniknya yang untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear.
Nah, itu semua kan dihubungkan secara elektronik dan juga mekanik, di mana kita harus belajar tentang mekatronika dasar yang mempelajari bagaimana menggabungkan elemen mekanik dan juga elektronik. Lalu yang ketiga atau keempat, ini adalah desain dan juga manufaktur. Ini mengajarkan kita bagaimana proses desain dan bagaimana proses pembuatan produk atau produksi dari komponen mekanis yang contohnya adalah alat pijat elektrik ini. Lalu selain itu ada juga mata kuliah gerakan mekanik yang akan kita dapatkan di semester 5. Nah, ini sangat relevan karena alat pijat ini kan sering menggunakan mekanisme getaran untuk memberikan efek pijatan kepada para penggunanya. Lalu yang terakhir ada juga kendali sistem dinamik. Ini memperdalam pemahaman tentang kontrol gerakan dan respons sistem yang bermanfaat untuk mekanisme pengaturan intensitas pada alat pijatan elektrik ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Untuk itu, selamat tinggal.